kita simpan niatan dengan baik, seakan-akan itu milik kita. Bahkan orang yang beriman menyimpan niatan barang orang itu menjaganya lebih daripada milik sendiri. Nah ini sama dengan hutang piutang itu, karena mahutangi ini khususnya bukan nambah hutang. Jadi nambah hutang itu bukan menolongi, itu meminta tolong, minta bantuan. Lalu nang membantu dan nang mahutangi ini masuk kepada ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Artinya Allah memerintahkan dan menyuruh supaya kita saling tolong menolong, tapi 'alal birri wat taqwa, atas kebaikan dan ketakwaan. Jadi jangan kita salah sangka menolong apa aja, membantu apa aja kepada orang lain itu kebaikan. Nah lihat dulu yang dipintanya ini apa, inya berhutangnya untuk apa. Awan berhutang duit 50 ada ke basic, ada anak apa garang nukar buntut dulu ya. Nah, lalu kita serahkan 50.000, pahala lah kita, kan dapat pahala, malahan dapat dosa. Kenapa? Karena kita mengetahui inya berhutang ini untuk apa. Inya berhutang ini untuk apa? Apakah untuk kejahatan, untuk kemaksiatan? Kita sudah mengetahui, lalu kita hutangi. Nah, kita nang menghutangi ini termasuk apa? Alal ismi wal udwan. Artinya membantu atau menghutangi seseorang untuk berbuat kejahatan. Kita nang menghutangi dapat juga dosanya. Sebabnya kalau seandainya inya hendak berjudi, inya hendak tukar buntut, atau hendak membeli minuman keras, lalu kita mengetahui seperti itu, lalu inya berhutang, lalu kita kada hutangi, ada jadi inya melakukan dosa, batal dia melakukan maksiat. Kemudian di dalam hadis Rasulullah bersabda, man naffasa an akhihi kurbatan min qurabid dunya naffasallahu kurbatan min qurabil qiyamati. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Man naffasa, siapapun orangnya. Man ini isim mausul, siapa aja. Nah, siapa aja, siapapun yang membantu melepaskan satu kesulitan atas saudaranya dari kesulitan dunia. Di dunia nah, orang minta tolong kepada kita, ada kesulitan, lalu kita bantu dengan sekemampuan kita. Jangan kita menghutangi, berhutang juga orang. Tapi bisa boleh aja bang itu. Ada kan istilah di dalam fikih muamalah itu ngarannya semalam dhaman. Dhaman itu membantu juga. Orang ini kawan kita nih hendak berhutang kawan kita, tapi kita kada mampu menghutangi, lalu kita pinta orang yang berkemampuan untuk menghutangi kawan kita tadi, kita menjadi jaminannya. Nah kita menjamin ini hukumnya dapat pahala juga, karena dia dapat hutangan dan orang ini mau menghutangi, padahal dia tidak saling kenal, tapi kita menjadi jaminannya. Cuma hati-hati juga Pak. Cerita dhaman itu kan sudah kita bicarakan, hati-hati menjamin orang. Jangan saja menjamin orang, kalau orangnya lari, Pak kita bertanggung jawab. Ini orang yang berhutang ini memang keperluannya itu sangat mendesak, darurat bahkan, dan orangnya amanah. Kita kenal orangnya ini amanah, baikkan aja orangnya. Menurut orangnya ada jelas juga,
jangan tapi hendak memang itu kebaikan kita menjamin, tapi jangan sampai kebaikan kita bermaksud baik, akhirnya kita jadi masalah. Kemudian di dalam suatu hadis Rasulullah SAW menceritakan pada saat beliau Isra. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu, nah telah melihat aku, lailata usriya bi, pada malam aku di Isra dan di Mi'rajkan. Ala babil jannati, pada pintu surga, maktuban, tertulis padanya pintu surga itu, as-sadaqatu, bahwa bersedekah itu, bi asyri amthaliha, mendapatkan pahala 10 kebaikan. Orang ini memberi, nah itu pahalanya 10 kebaikan. Sedekah itu dipinta lalu diberi ke sedekah. Bila orang kada meminta diberi itu hadiah namanya. Nah jadi orang yang memberi, tertulis di pintu surga itu as-sadaqatu bi asyri amthaliha, dapat 10 kebaikan. Wal qardu, adapun mahutangi, bi thamaniyata asyara, dapat 18 kebaikan. Nah, jadi artinya orang yang memberi itu dapat 10 kebaikan. Adapun orang yang mahutangi dapat 18 kebaikan. Kita banyak mahutangi. Padahal kalau kita teliti, memberi itu tidak kembali. Kita memberi orang, itu kada kembali lagi dan tidak bisa lagi diambil. Memberi, mengasihkan sesuatu. Namun lebih besar pahalanya, ujar Nabi, orang yang mahutangi. Padahal kita mahutangi seseorang itu akan dikembalikan. Di mana alasannya sehingga mahutangi ini lebih besar daripada memberi tadi? Nah ini ditanyakan Nabi kepada Jibril. Kenapa wahai Jibril? Bahwa mahutangi itu, apa ujar Nabi? Faqultu, dan aku katakan, ya Jibril, wahai Jibril, mabalul qardi afdalu minas sadaqah. Kenapa jadi mahutangi orang itu lebih besar pahalanya daripada bersedekah? Lalu ujar malaikat Jibril, ketahuilah bahwasanya orang yang berhutang, orang yang diberikan itu kada mesti orang itu memerlukan. Orang ini duduk ya, beri duit 100.000, alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Belum tentu ini bahajat, ya kah? Belum tentu bahajat. Tapi kalau orang yang datang ke rumah kita berhutang, minta pinjaman 100.000, sama nilainya, tentu bahwa dia itu min hajatin, bahwa dia itu sangat berhajat. Bahkan kalau bisa, adab kita memberi hutangan itu nih, mulut dijaga. Kita membantu disertai kadang-kadang dengan ucapan yang membuat hati orang itu sakit. Berapa hutang nih Bapak? Berapa anak hutang berapa? 1 juta. Pak Jai. Oh iya Kak. Nah, hitung. Sakampungan lawan aku nih aja hutang. Nah, itu kalimatnya sudah menyakiti hati orang. Dan di situ ada kesombongan yang ya, mau di panti sosial aja seorang nih
sekampungan ke aku aja berhutang. Hitung dulu aja. Sakit hati orang. Jadi seakan-akan orang itu berkata, seandainya aku ini tidak darurat untuk berhutang, tentunya aku kada berhutang. Jadi kita jangan sampai menghutangi, apalagi kada menghutangi. Mana kada menghutangi, kada memberi hutangan, sekalinya kasar bulan. Ikam kah nak berhutang? Inggih, majar. Utungan ikam ini berhutang, bayar kada jelas. Oh kada kawa. Nah mana sudah kada menghutangi, kata-kata ulang mengatakan bahwa orang itu ada jelas bayar kah kada kah? Ya sudah, kada kau berhutang, nah banyak-banyak minta maaf kawan lain. Aku pas kada ada duit juga, tapi insya Allah seandainya aku ada duit hutangi kan nyaman juga didengar. Ya potongan kayak kami berhutang ada potongan bayar. Nah ini menyakiti hati orang dan ada memberi hutangan tadi pula. Namun ujar Sidin, ada juga ulama lain berpendapat bahwa tetap bersedekah itu lebih besar daripada menghutangi. Ada juga. Mungkin kasusnya kita ambil kesimpulan gini. Jadi hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah bahwa menghutangi dapat 18 kebaikan, adapun memberi dapat 10 kebaikan. Tapi ujar ulama lain, bisa jadi memberi itu lebih besar pahalanya daripada menghutangi. Misalnya, mungkin kayak ini kejadiannya nah. Berhutang duit bang 50.000 akan tukar baras, kita hutangi 18 kebaikan dapat menurut hadis ini. Ada juga orang duduk awan, nah 50.000 memberi, terima kasih banyak, dapat 10 kebaikan. Kenapa? Belum tentu inya bahajat. Bisa jadi inya diberi 50.000 itu duitnya di kantong 5 juta. Kalau orang berhutang, tentu kebanyakan orang yang sangat berhajat. Tapi ada juga dapat lebih besar pahalanya orang ini berhutang, malah kita beri. Contoh, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ulun ini sebenarnya ngalih mau ucap, ucapakan aja apa? Awal lah pian menghutangi ulun 50.000 aja. Ulun ini 2 hari sudah kada kawan nukar baras, makan seadanya aja di rumah. Berapa ikan menak hutang? 50.000. Aduh sabu hutang. Aku beri aja. Nah ini tentu lebih besar daripada menghutangi. Sekalinya minggu dudi berhutang pulang kepada 200. Kalau kau diberi sidin. Nah ini ngarannya lalu jadi amalan. Memang dalam hukum hutang piutang ada kalanya wajib kita menghutangi. Ada kalanya wajib kita menghutangi. Karena inya wajib juga berhutang darurat. Inya ini kada ada makanan, anak istrinya kelaparan, duit kada ada. Nah ininya wajib berhutang. Dan kita nang menghutang ini hukumnya wajib juga. Jadi pertama wajib menghutangi itu satu, dia yang berhutang ini sangat berhajat dan sangat mendesak. Dua, kita wajib menghutangi orang ini dengan hutang sangat memperhatikan, bahasa kitanya pembayaran orangnya. Dan kita yang dipintai hutang mampu menghutangi, orangnya berlebihan, nah wajib tuh. Kita mampu menghutangi, orangnya pembayaran aja, nang dihutangnya ini sesuatu yang sangat darurat dan mendesak. Nah apabila seperti ini halnya, maka kita diwajibkan menghutangi. Berhutang itu ada wajib. Dasar asal hukum asal berhutang itu adalah mubah. Artinya mau hendak berhutang silahkan.
Bila kalian hendak berhutang, ada apa-apa? Dalam situasi normal, Pak. Misalnya nih, tukar baju, berhutang, boleh. Kontannya aja kada berhutang, terserah aja, mubah artinya. Nah, ada pun yang menghutangi tadi, kita dalam keadaan berkemampuan, bahkan berlebihan untuk membantu menghutangi tadi. Orangnya ini amanah aja, dapat dipercaya dan pembayaran, dan nang dihutangnya itu sesuatu yang sangat penting dan mendesak, apalagi darurat, wajib kita menghutangi. Bila kita kada menghutangi berdosa. Tapi ada juga menghutangi itu lebih baik kada usah, makruh. Makruh itu lebih baik kada usah daripada dihutangi. Kenapa? Orangnya ini pindah musti aja bang berhutang. Cuman jangankan membayari seorang, ditagih pun sulit. Parak mati hanya bayar. Untung aja bang bayar lah. Parak mati hanya bayar. Tuh ginang bini benar membayari akan mengambil duit yang laki. Jadi ujar salah satu guru kami, ujar salah satu guru kita, ujar Sidin, bila ada orang yang hendak berhutang, ini kita bukan menyangka lah, cuma lihat aja lagu-lagunya itu, orang ini hendak berhutang lawan kita, bepandir seadanya, biasanya orang itu pembayaran. Ada ini hendak berhutang, belum lagi diucapkan, ya Allah, memuji, berkisah, ahulu, ahilir, apa-apakah dikisah. Pokoknya memuji benar, pian ini jarang. Oh, itu ini, macam-macamnya. Tetangga jam berkisah nama memuji nang orang tadi aja. Jadi jarang sedin tadi. Kenapa garang kalau nikah mesinnya apa kabarnya? Kabar bagus aja, cuma ada aja berhutang duit. Nah, biasanya orang itu sulit bayar, memuji dulu, akhirnya hutang itu biasanya ada pembayaran. Jadi bila kita hendak berhutang, kita nih kawak ada membayar dulu, kawak ada membayar, mau usahakan tuh. Jangan sampai karena orang beranggapan ajar berhutang nyaman benar, pas datang lawan aku berhutangi sekali ditagih persis aku ini pengemis ya. Jangan sampai nama hutangi beranggapan demikian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Adakah sudah bayar? Isok aja, klik dulu. Nyamannya waktu hendak berhutang maka memuji Sidin. Biar nih baikan orangnya, biar nih orangnya gagah aja kan buat dalam karung. Nah, jadi orang hendak berhutang tapi sedikit bang lah, 50.000 atau misalnya kawan adakah hendak berhutang aja nukar sabun berapa berhutang 10.000 memberi aja. Nah itu artinya kan benar lebih afdal bersedekah daripada menghutangi tadi. Nah kemudian rukun daripada hutang piutang atau qarat ini 4 perkara. Yang pertama mukrid itu artinya orang yang menghutangi. Yang kedua muqtarid, yaitu orang yang berhutang. Yang ketiga muqrad, artinya sesuatu yang dihutangkan. Jadi boleh aja kita misalnya nukar TV misalnya ada kontan lalu ada yang mengereditakan, boleh aja. Cuman jangan pas orangnya datang bersembunyi, maka ketahuan benar. Ini biasanya jam 10 pagi ini tukang kreditan datang, hilang orangnya. Ini jam 11 datang. Nah ini kelakuan yang kayak itu tuh uyuh benar dalam berhutang. Sulit itu kadang-kadang dihutangi salah atau dihutangi salah.
Dihutangi ada pembayaran, ada dihutangi mangguya, pemalar, kikir, macam-macam. Nah tuh ya ada istilah peribahasa orang Banjar, ada istilah bahasa orang Banjar kayak ini. Dibawa membarati, ditinggal manawaki. Orang bahari itu kan bijukung perahu. Ini orang ini kalau dibawa mangalihi, membarati, ditinggal kalau dibawa manawaki mulai atas. Nah, ini salah satunya yang serba salah. Serba salah. Jadi kita tuh jangan menyediakan orang serba salah. Jadi bila kita hendak berhutang, orang ada mau hutangi, lega jangan apa-apa. Jangan memamai. Makanya memuji-muji tadi buta tamah jam memuji. Oh itu ini kalau lu kahilur pandir. Hanya ujung-ujungnya hendak berhutang. Sedikit aja bang haji hutang aja 1 juta aja. Oh kayak pian ini jar. Ulun yakin aja duit banyak aja duit di sini. Ada satu nikam aja. Nah minta maaf ay, aku ada duitnya, cuman aku ada keperluan ini. Jadi pin kenapa mau hutangi lah? Ada kawan di sini mohon maaf aja. Wah akhirnya, jar kepala memberi pola benar. Jam-jam pepandiran tadi mau hutangi. Seorang juga salah. Kenapa hanya aja berucap? Jangan mulai awal bang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ulun ada perlu apa tadi? Awal pian mau hutangi ulun 1 juta. Nah jadi banyak-banyak minta maka ada kawan. Nah selesai, bulik. Ada ini apa kabar? Ada aja bersilaturahim. Soalnya ujung-ujungnya berhutang. Jadi jangan banyak pandir. Yang keempat, siqat. Siqat itu ijab serah terima. Awak berhutang dia 1 juta bisa. Nah itu ngarannya serah terima atau ijab kabul. Adapun syarat daripada mukrid atau orang yang memberi hutangan, orang yang memberi hutangan ada syaratnya. Pertama, dia memberikan qarat atau hutangan itu dengan sukarela. Ada boleh kita memaksa, ada boleh kita mengancam atau menakut-nakuti. Ada kawal lapian Pak Haji mau tangi ngabit banyak-banyak minta maaf baik. Tuh nang semalam ingat lapian dia nang kebakaran lawan bangkrut orangnya. Tuh ulun pernah juga berhutang. Soalnya kada mau tangi, ya kebakaran aja. Lalu ketakutan Pak Hajinya, ayo sini saya mau tangi. Ada boleh. Seadanya aja Pak Pandir. Jangan banyak puji, jangan banyak sanjung, jangan banyak ambung. Tahu lapian ambung. Memuji itu biasanya sesuai aja. Nah kalau ma'ambung itu ujar orang Hulu Sungai ambungan aja. Ma'ambung itu biasanya memuji, tapi kenyataannya kada seperti itu. Orangnya nih hitam dipedahkan putih, itu ma'ambung marahnya. Lalu pedahkan orang ambungannya, ambungan. Ada boleh kita memaksa atau mengancam. Bila pian pada menghutangi, ulun doakan mudahan bangkrut. Lalu sedih menghutangi, ada boleh. Mun besar kita kada hendak menghutangi atau memang kada mampu menghutangi, biar didoakannya kada kena. Kita kada mau menghutangi atau duit ada untuk keperluan lain. Yang kedua yang menghutangi ini syaratnya dia adalah termasuk ahlu tabarruk. Ahlu tabarruk itu artinya seseorang yang bebas dan boleh menggunakan hartanya untuk tujuan kebaikan. Maka tiada boleh berhutang kepada seseorang yang gila atau kada waras. Tidak boleh. Orang ini kada waras tapi berduit. Kalau mau hutangi, nak kada sah hutang piutangnya. Tidak boleh. Atau kepada seorang anak kecil, ada boleh juga. Karena belum termasuk ahlu tabarruk. Ada bolehnya menggunakan hartanya itu untuk apapun.
Nah termasuk orang nang idiot, nang berkekurangan, mau tangi ada boleh juga. Nah demikian juga syarat bagi muqtarid, orang yang berhutang itu orangnya jangan ada paksaan. Misalnya kayak ini, kita berjual barang, kalau kontan untungnya sedikit, kalau orang berkredit berhutang untungnya banyak. Lalu kita ini mencari cara supaya orang ini berhutang aja, dengan cara paksaan atau dengan cara ditakuti atau diancam atau dengan cara diberikan ucapan-ucapan dan pandiran-pandiran supaya ini berhutang aja. Nah itu kada boleh, itu pemaksaan dalamnya. Terserah orang ulun kan anak kontan aja, jangan kada boleh, hutang aja ya. Terserah orang aja. Atau orang hendak berhutang misalnya, kita nih berjualan misalnya, kadang-kadang mau tangakan, kadang-kadang mengontanakan, ya terserah orangnya mana memilih. Cuman masalahnya ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa kalau kita berjualan kadang-kadang mau tangakan, kadang-kadang mau kontan, nah lebih baik meniat mau tangakannya sudah. Karena tidak ada ketinggian harga dikala orang kontan. Tapi bila kita mengontanakan, lalu ada orang berhutang, lalu kita naikkan. Nah ini khawatir kalau jatuh kepada riba. Berhutang orang, kukira aja. Pengaruhnya, kukira kontan tadi, berhutang tuh aja, paksain naik dia. Nah, itu khawatir jatuh kepada riba. Tapi kalau kita menghutangkan, ini berapa menghutangkan? Oh ini menghutangkan 2 bulan. Harganya 300.000. Tasarah hikam aja anak dalam jangka 2 bulan itu berapa kali bayar Pak? Pokoknya bila 2 bulan lunas. Oh kayak itu kan 300.000 lah. Kalau kontan Bang, namun kontan 250.000 aja. Kan berturun enggak? Maulah orang asalnya menghutangkan 300, lalu orang ini kontan, lalu dinaikkan 350. Ada mungkin. Dan orang kada hak nukari. Nah kemudian dalam keterangan ini banyak keterangannya kita. Ini masalah posisi orang yang berhutang lawan orang yang menghutangin. Di dalam kitab Irsyadul Ibad. Irsyadul Ibad. Rasulullah bersabda, ujar Nabi, Man akhadha amwalan nasi yurida ada'aha addallahu anhu wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahullah. Siapa aja, siapapun orangnya jar Nabi nang berhutang kepada orang lain dan ia dengan berhutang itu benar-benar ingin membayari, memperhatikan pas kada kawa bayar tetap didatanginya pada hari dijanjikan, tapi minta timpok. Nah ini kan masih nih, ini mana kada bayar, mana orangnya kada sim timbulan, lalu nang berhutang ini gelisah hatinya, dicari ke rumah, begembuk, kemana orangnya? Jadi kita itu bila kada kawa bayar, tanda bahwa kita orang baik, datangi orangnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, nak bayar kah? Nah, kawan banyak-banyak minta maaf. Semalam itu, rupanya barang itu pas kada payu juga. Kan aku berjanji seminggu lawan hikam. Nah hari ini seminggu kan, makanya aku datang ke sini. Aku mohon lawan hikam, minta tempo lagi. Nah itu masih bagus itu orang berhutang kayak itu. Artinya dengan inya datang itu masih memperhatikan janjinya seminggu tadi. Ada ini kada ujian nang bini, dia berhutang lawan si anu seminggu lalu berjanji. Dia. Nah datangi
baudur bahwa pian kada kau bayar, wah ada aja kayak gini ada bayar juga aja baik nggak salah balik. Nah itu salah keanggapan kayak itu, datangi orangnya. Nah lalu ujar Rasulullah, wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allahu, barang siapa nang bahutang kepada orang tapi dalam hutangnya itu ada niatan bahwa inya kada hendak membayari, ada kayak itu di mana-mana hutang apa jurang apak hutang bisa gitu. Hah? Belum. Ini ada terdengar mau adzan dulu. Orang ini berhutang nih. Tapi ada niat hendak membayar berhutang, tapi ada niatan hendak membayar, artinya inya tuh sadar berhutang lawan orang dan janjinya berapa tetap kena akan dibayarnya seitu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepadanya. Insya Allah kita diberi rezeki aja oleh Allah. Orang kena berhutang tapi ada niatan membayar, insya Allah orang itu diberi rezeki untuk melunasi hutangnya. Namun apabila seseorang yang berhutang ada pembayaran bahkan tidak ada niat untuk membayari, malah orang nang mahutangi dimamainya. Ada kawai aja, mun kada hendak mun aku kada berduit kayak bayar. Bulu kati aku aja bayarannya. Han bagusnya kayak itu kan kada bagus itu. Air susu dibalas air tuba. Enak aja ya. Bila aku ada anak bayar, ada haji kita membayari. Seumuran kada bayar. Tunggu aja di rumah. Bila aku ada duit, aku bayari aja. Berpuluh-puluh tahun udah bayar. Soalnya anak mati di rumah sakit di ICU. Gitu. Pas datang sama hutangi penando, aku minta halal lah jar hutang lawan nikah. Tidak bisa dia. Itu salahnya ya. Penyamanan. Mana mau hutangi, pas menagih timponya jatuh memamai, pas hendak mati minta halal, ini jaka hutangannya sedikit 10.000, 20.000, ini kadang-kadang kayak itu biarlah. Jadi bila hendak berhutang tuh baik banyak sekali. Kenapa? Dua sisi. Orang yang berhutang, orang mau hutangi ini. Kalau kita berhutang banyak, menurut mau hutangi bang, misalnya berhutang sampai ratusan ribu, kan terpikir aja untuk menghutangi, hendak membayari. Dan orang yang menghutangi kita ratusan ribu itu, dia tidak malu untuk menagih. Tapi kalau misalnya mulai rumah ke kios kawan, kios lain toko, berdagang aja mau ke rumah. Nah jar, awak kamu hutang rokok dulu 2 bilah. Sebilah rokok berapa misalnya? Berapa? Ya rokok apa dulu lah. Misalnya anggar 1.500, berarti 2 bilah 3.000 hutangnya. Anu jar lah. Ada terbawa duit. Ada buat duit, maka turun dari rumah nanti. Itu salah hendak berhutang juga ya. Nah sekalinya berhutang 3.000. Ini ngalih bener-bener. Merasa hutangnya 3.000 sedikit, lalu malas membayari. Rokoknya habis sudah. Jadi asap. Orang yang menghutangi, dia menjar. Hendak menagih dia 3.000-annya, asa supan juga. Kamu semalam jangan ambil rokok 2 bilah 3.000, langsung dibayarinya, nyaman juga. Ada nih kadang-kadang ada dibayarinya, lalu seakan-akan nang mahutangi ini nang supan, nang malu. Jadi mau berhutang banyak, bayar. Kamu semalam 200.000 berhutang lawan aku, kan nyaman juga. Ini 3.000 atau 2.000. Apalagi 1.000. Soalnya diucapinnya pulang, jar, kawan, semalam Mika mau ambil sarimi sebungkus.
Hari ini sebungkus 3.000, kan bayar 2.000-annya, 1.000 lagi bayar sini. Yuk, lu 1.000 tuh kan ditagih. Han, itu nang super siapa? Nang menagih super. Soalnya dikuyangnya pulang, kawanan ya, ini biar aku berhutang 1.000 aja ditagih. Makanya kan, bila akadnya berhutang, bayar nih. Bila akadnya meminta, ayo jangan dipikirkan. Nah, jadi barang siapa yang berhutang tiada niat untuk membayari, padahal ini ada kemampuan, maka atla fahullahu, Allah akan binasakan hartanya dan dirinya. Allah bangkrutakan. Jadi hati-hati. Nang kawa bayar, tapi kada mau bayar, nah itu ujar Nabi, dibinasakan. Bahkan seluruh hartanya. Nah, berhubung kita, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini manfaat dan dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Jadi kesimpulannya, kita tidak dilarang untuk berhutang piutang atau menghutangi orang, tapi tetap kita memperhatikan kepada hutang kita. Karena dalam kehidupannya, Masya Allah, Rasul pun pernah beliau berhutang. Bahkan hutang Rasulullah ini naik kepada rahan. Rahan itu artinya gadai, meminjam duit, berhutang duit, berhutang makanan dengan harga tertentu, tapi beliau gadaikan baju besi beliau. Dan juga kalau tidak ada darurat atau kesempitan, jangan dibiasakan berhutang. Kalau kita sedang nyaman-nyamannya hidup, berhutang, apalagi sakit. Nah, apalagi sakit. Itu aja, mudah-mudahan kita terhindar daripada hutang piutang yang membelit. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Ya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa wafiqna ila siratal mustaqim wa afina wa'fu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi